Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, orang yang paling mulia di sisi Allah, yakni baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Amin Fauzi MA, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait pendidik dan peserta didik yang saya rangkum. Oke, selanjutnya. Next. Definisi pendidik dan peserta didik. Ya. Pendidik. Yang pertama itu pendidik. Kata pendidik itu berasal dari kata didik, yaitu yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, ya, seperti sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik, ya, artinya orang yang mendidik. Jadi seorang pendidik itu dia harus bisa memelihara, kemudian merawat, kemudian memberi pelatihan-pelatihan kepada peserta didiknya, supaya peserta didik itu menjadi orang yang bisa melakukan sopan santun, ya, akal budinya baik, akhlaknya juga baik, kemudian memberikan statement-statement terkait perubahan-perubahan dalam dirinya. Kemudian yang kedua ada peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti didik adalah anggota masyarakat. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi peserta didik itu, mereka itu adalah masyarakat sebagaimana halayaknya orang lain, ya, yang mana dia itu ingin mengembangkan dirinya melalui institusi, melalui tingkatan-tingkatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, misalkan masuk ke sekolah dasar, kemudian lanjut sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai institusi perguruan tinggi. Itulah disebut dengan peserta didik yang ia ingin mengembangkan dirinya melalui jalur yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya, selanjutnya itu ada pendidik, ya, dalam perspektif Islam, ya, pendidik dalam pandangan agama Islam. Jadi di sini ada ustadz, ya, ada muallim, ada murabbi, ada mursyid, ya, ada mudarris, ya. Ustadz, ya, ustadz itu jadi ustadz itu adalah orang, ya, yang berkomitmen dengan profesionalitas, ya. Jadi seorang ustadz itu harus berprofesionalitas dalam bidang agama, gitu. Jadi harus mempunyai kewibawaannya di dalam ilmu agama, sehingga, ya, seorang ustadz itu bisa mencerminkan dirinya kepada peserta didiknya, supaya peserta didik itu bisa mencontoh dirinya, baik itu dari perbuatannya, akhlaknya, dari cara berpakaiannya, dari cara berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian ada muallim. Muallim itu adalah orang yang menguasai ilmu, ya, dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsi dalam kehidupan. Jadi seorang muallim itu harus menguasai ilmu yang khusus. Misalkan contoh, seorang muallim menguasai ilmu fikih atau ilmu hadis, ya, maka dia otomatis harus menguasai ilmu itu tersebut. Kemudian dia harus bisa menjelaskan fungsi dari hadis itu ataupun ilmu fikih itu kepada peserta didiknya, gitu. Misalkan fikih, fungsi fikih itu apa? Fungsi fikih itu untuk memberikan sumber hukum apa saja, hukum sholat, hukum
apa namanya jual beli, hukum lain sebagainya, itu semuanya terangkum dalam ilmu fikih, sehingga seorang mualim harus mengetahui apa yang harus dia sampaikan terkait apa namanya terkait sifat ya, terkait sifat dari apa ilmu fikih itu tersebut. Kemudian yang ketiga ada murabbi. Murabbi itu adalah orang yang mendidik ya dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan apa namanya malapetaka gitu bagi dirinya. Jadi seorang murabbi itu dia menyiapkan peserta didik ya, meregenerasi, menyiapkan generasi robbani. Ya untuk apa? Untuk dia itu bisa melanjutkan ya estafet dalam hal agama gitu. Jadi seorang murabi itu dia istilahnya dia apa namanya menyiapkan generasi untuk melanjutkan estafet dirinya ya dalam bidang agama seperti itu. Kemudian ada mursyid. Mursyid itu adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, teladan dan konsultan. Jadi yang sudah tadi saya singgung gitu. Mursyid itu harus yang namanya dia memberikan teladan, memberikan contoh gitu yang baik bagi peserta didiknya. Kemudian ada mudaris ya, yang terakhir ini mudaris adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab ya dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Ini seperti halnya murabi hampir sama, tapi mudaris ini lebih ke menyiapkan peserta didiknya itu yang dia bertanggung jawab dalam suatu bidang. Ya, untuk apa? Untuk membangun peradaban ke depannya itu supaya jadi lebih baik. Oke, lanjut. Selanjutnya, kemudian ada jenis ya atau pembagian pendidik. Jadi pembagian pendidik itu ya sudah jelas ya. Pertama itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Adam, memberitahukan seluruh isi bumi, seluruh apa yang ada di dalam bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pendidik yang menyampaikan hukum yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua itu ada Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas Nabi Muhammad merupakan pendidik ya, sebagaimana beliau menyampaikan hadis ya. Kemudian beliau mencontohkan perilaku-perilaku yang terpuji. Misalkan contoh, Nabi Muhammad melarang kepada kita sebagai umatnya makan dengan tangan kiri. Karena kenapa? Karena tangan kiri, ya kebiasaan makan dengan tangan kiri itu merupakan kebiasaannya setan. Sehingga Nabi Muhammad tidak ingin gitu umatnya itu sama dengan apa yang dilakukan si setan itu. Kemudian orang tua, ya sudah jelas orang tua itu merupakan pendidik pertama ya sebelum masuk ke jenjang pendidikan. Orang tua mengajarkan berbicara anaknya, mengajarkan berjalan, mengajarkan segala bentuk benda yang ada di lingkungannya, sehingga orang tua itu merupakan pendidik pertama. Seperti yang dijelaskan, ya, perempuan sebagai apa? Sebagai pendidik ya. Al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak. Kemudian ada guru ya. Guru ini merupakan orang tua kedua setelah orang tua kandung. Mengapa? Karena setelah seorang anak itu mencapai dewasa, mencapai remaja, dia masuk ke jenjang pendidikan. Sehingga seorang guru itu memberikan ilmu sains, ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya yang tidak ia dapatkan dari orang tuanya. Sehingga guru itu merupakan pendidik. Kemudian selanjutnya ada keutamaan pendidik. Ya, keutamaan pendidik ini
tercantumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara singkat ya, secara secara sangat luar biasa gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman ya, kemudian orang itu diberi ilmu pengetahuan, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya beberapa derajat. Jadi jelas, jadi seorang pendidik itu dia orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai keilmuan yang mumpuni, maka disitulah kriterianya yang sudah dijelaskan bahwa dia itu bakalan dinaikkan derajatnya beberapa derajat. Kemudian dalam sabda Rasulullah, ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya gitu. Jadi orang sebaik-baik gitu di antara seluruh manusia itu adalah orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an kemudian mengamalkannya. Jadi bukan presiden, bukan menteri, ya, bukan kepala daerah, tetapi orang yang belajar ilmu Al-Qur'an kemudian dia mengamalkannya, itulah orang-orang yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ada tugas seorang pendidik. Ya, sudah jelas seorang pendidik itu yang mendidik ya, menyempurnakan mensucikan, kemudian manusia untuk taqarrub kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan pengetahuan, memiliki pengetahuan yang mendalam atau transfer of knowledge. Jadi seorang pendidik itu harus memiliki komunikasi yang baik ya. Harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga pengetahuan yang mendalam yang ia miliki bisa tersampaikan kepada peserta didiknya itu dengan sempurna. Peserta didiknya itu mudah mencerna apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga itu sebagai model ya, sebagai model dalam bidang studi yang diajarkan. Kemudian menjadi model sebagai pribadi, apakah ia berdisiplin, cermat, berpikir, mencintai anak didiknya. Jadi seorang pendidik itu sebelum ia ingin mencontohkan, maka dia harus mencerminkan gitu. Harus mencerminkan dirinya itu patut untuk dicontoh oleh peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kewajiban pendidik. Ya, kewajiban pendidik itu harus ikhlas ya. Harus ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengharap balasan, jasa atau ucapan terima kasih dari orang lain. Jadi seorang pendidik itu harus murni niatnya itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan nasihat kepada muridnya, selalu memberikan nasihatnya ketika seorang murid itu mengalami kesalahan, mengalami khilafnya atau melanggar peraturan, maka segeralah menasihati muridnya, tentunya dengan cara yang baik dan tidak di khalayak orang banyak. Kemudian mencegah murid dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik ya. Jadi seorang guru itu harus memberikan arahan bahwa akhlak yang baik itu seperti apa, akhlak yang buruk itu seperti apa, dan yang harus dicontoh itu adalah akhlak yang baik. Kita tidak boleh melakukan akhlak yang buruk, karena kalau misalkan kita melakukan akhlak yang buruk, maka kita akan menanggung dosa. Maka insya Allah dengan seperti itu peserta didik akan memahami. Kemudian yang selanjutnya ada sifat pendidik. Sifat pendidik itu zuhud, memiliki jiwa bersih, ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, ya, dapat menempatkan diri sebagai bapak ibu, kemudian mengetahui bakat, minat, ya, dan tabiat peserta didiknya, kemudian menguasai bidang studi yang akan diajarkannya. Seorang guru harus memiliki sikap yang terpuji. Penampilan seorang guru hendaknya selalu sopan dan rapi. Ya, dari gambaran ini sifat pendidik itu ya harus zuhud. Dia harus tidak mengutamakan materi ya dibandingkan akhirat. Dia harus tetap melakukannya itu karena ridho Allah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian harus mengetahui bakat dan minat yang ingin dilakukan oleh peserta didiknya sehingga seorang guru itu bisa mengarahkan muridnya itu kepada sesuatu yang ia inginkannya tepat dengan yang sudah disiapkan. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Ya. Peserta didik itu harus memiliki potensi psikis yang khas sehingga merupakan makhluk unik. Individu yang sedang berkembang. Kemudian individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Kemudian individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Jadi seorang peserta didik itu harus memiliki fisik yang mumpuni. Itu tidak bisa orang yang gila menjadi peserta didik. Karena orang yang gila akan menghambat ya pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik ya, sehingga orang gila itu tidak bisa menjadi peserta didik. Kemudian individu yang sedang berkembang. Jadi wajar kalau misalkan peserta didik dia mengalami kesalahan ya, mengalami khilaf, melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka itu harus dimaklumi karena dalam proses perkembangan. Kemudian selanjutnya sifat pendidik ya. Sifat ini yang terakhir yaitu sifat pendidik. Sifat pendidik itu menurut Imam Al-Ghazali itu belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarrub kepada Allah ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peserta didik itu tahu mana yang baik ya, mana yang buruk gitu. Sehingga ketika ia akan melakukan keburukan dia tahu bahwa ini dilarang dan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi ya dibandingkan ukhrawi atau sebaliknya. Jadi peserta didik itu dia tidak cenderung terhadap duniawi ya, tidak cenderung terhadap duniawinya, akan tetapi dia harus mencenderungkan dirinya itu kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Bersikap tawadu ya, jadi ketika seorang peserta didik mempunyai ilmu maka tidak sepatutnya dia mendebat gurunya ya, orang-orang di sekitarnya dan lain sebagainya gitu. Seorang pendidik itu harus bisa mengamalkan, memanfaatkan ilmunya sesuai dengan situasi yang dibutuhkan gitu. Jadi sifat-sifat pendidik ini perlu kita ketahui sehingga nantinya si pendidik itu dia bisa menyampaikan kepada peserta didiknya bahwa sifat-sifat peserta didik itu seperti ini loh, nggak boleh gini loh. Maka tugas dari seorang pendidik itu menyampaikan apa itu dari sifat-sifat peserta didik. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, karena saya dalam proses pembelajaran, karena ini juga merupakan sebuah pembelajaran saya ya, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.